Oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa hari lalu, beberapa minggu yang lalu, desktop saya agak crash, jadi saya harus install ulang semua. Sayangnya beberapa file video terakhir dan beberapa file project, ada yang beberapa yang belum sempat di save, jadi saya harus mengulang beberapa tahap sebelum sampai kita pada video terakhir. Dan saya harus melakukan itu manual sendiri tanpa saya buat videonya lagi. Jadi mungkin ada beberapa code yang berbeda dengan yang saya tutorialkan di video dan saya akan coba tunjukkan sebisa mungkin seingat saya sebelum kita lanjut. Yang pertama adalah di sini saya membuat sebuah file CSS baru khusus untuk halaman admin. Itu index.css terpisah daripada halamannya untuk end user. Jadi di sini jika kita lihat di admin kita, saya membuat file style ada index.css tersendiri. Eh, Sama isinya sama dengan yang di depan dengan halamannya end user, perbedaannya hanyalah pada input, submit dan ya input-input inilah saya agak sedikit ubah. Yang pertama adalah teks, select sama text area, saya berikan border radius 5 pixel. Lalu yang submitnya dan yang select saya terutama yang submit ya, backgroundnya saya hilangkan dan saya berikan border radius 20 pixel. Jadi latar belakangnya tetap abu-abu dan teksnya tetap hitam. Ya, teksnya bukan saya ubah jadi putih lagi. Lalu di index.php tentu di sini saya load yang style index.css bukan pakai titik-titik ya. Jadi nggak yang paling depan tapi yang ada di halaman folder admin. Lalu ada saya buat file JavaScript index.js tersendiri. Saya akan jelaskan ini nanti. Pokoknya saya buat di index untuk index. Jadi akan di load setiap saat sama seperti index.css, index.js akan di load JavaScript untuk di load untuk semua halaman admin. Lalu jadi saya tulis di index.php ya. Jadi akan selalu di load. Lalu saya buat controller untuk JS. Ini tergantung daripada page yang sedang kita buka adalah page apa. JavaScript yang di load adalah yang tergantung daripada page itu. Lalu masih sama untuk kontennya, kontrol JavaScript sendiri, JS-nya seperti ini, mungkin kurang lebih sama ya. Jika tidak ada page jadi di main, maka yang di load adalah main.js. Walaupun sekarang ini saya belum tulis main.js ini isinya apa, tapi saya echo terlebih dahulu. Lalu untuk kategori brand produk dan halaman-halaman lainnya, saya akan definisikan tersendiri JavaScript-nya jika perlu. Kurang lebih seperti ini dulu. Jadi nanti kita coba edit-edit lagi. Untuk halaman konten masih sama. Ya, kalau nggak ada page kita masuk ke main. Kalau ada page-nya berarti kita masuk ke kategori brand atau produk. Untuk main sendiri, saya sedikit ubah di sini. Saya berikan sekarang masukkan ke dalam paragraf yaitu welcome to dashboard. Lalu ada 3 teks yang ada hyperlinknya, ada anchor tag-nya. Yaitu kategori brand dan produk ini hanya untuk sebagai anchor tag biar gampang aja kita pindah-pindah halaman, nggak perlu kita tulis manual di URL-nya. Ada kategori yaitu adalah index.php page kategori, brand, page-nya brand, produk, page-nya produk. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Localhost Vermilion. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan ini adalah halaman untuk masuk ke kategori, untuk masuk ke brand dan masuk ke produk. Oke, lalu di halaman kategori, page kategori waktu di load, sama dia akan ngecek apakah actionnya sudah di set atau belum. Kalau belum, maka dia akan include yang main.php di kategori. Jika ada insert, jika ada edit, maka dia akan meload yang insert dan edit.php. Nah, untuk mainnya sendiri, di sini saya masukkan ke dalam tabel. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi sedikit lebih rapi dibanding kemarin. Simpel aja masukin ke dalam tabel. Untuk div infonya saya taruh di paling atas sekarang. Oke, kelasnya saya masukkan hidden supaya memastikan biar sama sekali nggak kelihatan. Tabel TR yang row yang pertama adalah judul, jadi kita bisa pakai TH di sini, table head, tapi saya pakai table data nggak masalah. Saya berikan paragrafnya adalah bold, jadi dia bold. Seperti itu, kategori name dan status. Lalu yang insert ini saya masukkan tombol di sini. Jadi di atas tombol edit dan di atas edit dan delete di satu kolom. Oke.
Kita balik ke kode ya. Jadi seperti ini, kita ada kategori name, ada status. Width dari tabelnya adalah 200 dan 100 pixel. Sisanya saya masukkan di paling terakhir. Saya nggak tulis widthnya berapa, ini tergantung dari tabelnya. Sama ya, inputnya anchor tag, kategori actionnya insert. Dan untuk row-row selanjutnya itu tergantung daripada data kita di MySQL ada berapa banyak kategori. Jadi dinamis saya masukkan di sini ke dalam while. Selama while kita load select from vcat-nya, selama masih ada data maka dia akan membuat TR baru. TR baru isinya adalah yang pertama jelas kategori name, kategori status, sama edit sama delete-nya di sini yang kolom ketiga. Nah, untuk yang kategori status ini mungkin saya belum pernah jelaskan, ini adalah if dan else penulisan yang pendek. Jadi penulisannya seperti ini kurang lebih, saya akan coba tulis di bawah biar cepat aja. Sintaksnya adalah kita memberikan suatu kondisi di awal sama if apa, dalam kurung. Kalau ini nggak usah pakai dalam kurung. Jadi misalkan sebuah kondisi kita bandingkan dengan nilai tertentu. Misalkan adalah sama dengan 1 ya, sama di sini sama dengan ini 2 sama kayak di if. Lalu pakai tanda tanya. Nah, jika benar maka kita akan menuliskannya di sintaks yang pertama atau parameter yang kedua di sini. Parameter yang pertama kondisinya dipisahkan dengan tanda tanya. Parameter kedua adalah sebuah perintah atau ya echo ya, biasa echo sih, shorten if dan else ini biasa untuk echo, tapi intinya istilahnya adalah perintah ya, perintah benar. Lalu jika perintah salah kita pisahkan dengan tanda titik 2 salah ya. Jadi jika kondisi ini adalah benar maka dia akan menjalankan yang benar di dalam antara tanda tanya dengan tanda kutip dengan titik 2. Kalau salah dia akan menjalankan yang ini, yang dikondisikan adalah ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan bahas lagi nanti selanjutnya. Jadi di sini kategori status akan dicek apakah statusnya 1 atau 0. Kalau 1 maka dia akan show. Kalau enggak dia akan hidden. Maka otomatis hasilnya adalah show karena ini adalah statusnya 1 semua. Oke, untuk kategori edit, untuk editnya kurang seperti ini tampilannya. Dia akan anchor tag ke index php, PC kategori, actionnya edit, kategori ID-nya adalah dari MySQL kita, dari query kita, row cat ID. Sedangkan untuk delete mungkin sedikit berbeda. Di sini saya masukkan langsung cat delete, yang dilempar parameternya atau variabelnya adalah ID dari kategori itu yang mau di delete apa, sama nama ID-nya biasa kita membuat notifikasi apakah Anda ingin mendelete satu kategori. Nama kategori itu ditampilkan langsung, jadi kita nggak usah query lagi ke dalam database. Oke, kita langsung masuk ke halaman edit di sini. Sama seperti halaman insert yang kemarin, sama persis, nggak ada yang berubah. Ya, ini sama persis. Kategori edit ini adalah modulnya, sama juga nggak berubah. Untuk kategori delete di sini berubah, yaitu saya menggunakan get di sini karena saya nggak menggunakan form untuk mendelete. Kita akan lihat JavaScript-nya nanti. Intinya saya menggunakan get di sini, bukan pakai post lagi. Dan ini adalah set. Jadi kita setnya nanti kategorinya di URL. Untuk kategori JS ini adalah JavaScript ya. Jadi saat kita mengklik delete, kategori delete, makanya dia akan memanggil fungsi ini. Ada dua parameter, ingat ada kategori ID sama kategori name. Kita ada variable temporary, yaitu do you want to delete apa kategori ya. Kategori ini tergantung dari apa yang dilempar tadi. Jadi kita nggak usah ngeload MySQL lagi. Kalau ya, maka saya membuat input button di sini, input submit ya, value-nya yes dan value-nya no. Yang value yes saya masukkan ke dalam anchor tag atau hyperlink. Jadi bukan ke dalam form. Jadi bentuknya input tapi bukan saya masukkan dalam form. Saya masukkan ke dalam A, href adalah modul kategori delete dengan melemparkan sebuah variabel get. Kategori ID-nya tergantung daripada get ID yang kita lempar di function delete tadi. Oke, seperti itu. Jadi kalau diklik dia akan memanggil kategori delete dan akan mengeluarkan dan akan menampung melempar variabel kategori ID. Lalu untuk yang no-nya ya, kalau nggak mau di delete maka ini bukan anchor tag tapi hanyalah sebuah span yang saya kaitkan dengan
fungsi JavaScript yaitu hide info. Nah, hide info sendiri ini adalah fungsi umum dalam admin. Jadi saya akan tulis supaya nggak tulis berkali-kali fungsi umumnya apa, saya akan tulis di index.js. Jadi saya buat tadi index.js yang baru. JavaScript yang akan di-load setiap saat kita menjalankan halaman admin. Nah, setelah udah di-load ke dalam temporary, maka temporary ini akan ditayangkan di dalam div info yang saya letakkan paling atas tadi. Di sini mungkin agak sedikit berubah. Ini adalah fungsi di jQuery yang intinya adalah saat ini saya hide dulu supaya saya mendapatkan animasi seperti ini. Jadi jika saya sudah terlanjur membuka tapi saya pengen membuka yang lain, maka dia akan nge-hide dulu baru akan show lagi. Nge-hide dulu baru akan show lagi ya. Jadi di hide dulu 500 milisekund. Setelah dia selesai, maka kita kaitkan dengan fungsi lain. Nah, fungsi lain ini saya nggak perlu kasih nama, jadi function doang, nggak usah kasih nama, dan parameternya pun juga kosong, dan dalam tanda kurungnya kosong. Nah, function ini isinya apa? Yaitu isinya adalah info.html dalam kurung temp. Jadi disinilah saat div info itu diisi. Nah, mungkin Anda bingung, hide kok bisa dimasukin koma ya? Untuk jQuery, hide, show, dan macam-macam banyak variabel, banyak fungsi dari jQuery yang dia bisa menerima parameter kedua. Biasanya parameter kedua ini adalah parameter yang akan dijalankan saat fungsi hide ini selesai. Jadi kalau kita sudah selesai selama 500 detik, setelah setengah detik, 500 milisekund ya, setelah setengah detik, baru fungsi ini dijalankan. Jadi dia kayak berurutan, jadi kayak ngantri. Setelah ini selesai, baru dia menjalankan yang ini. Ya, selain di HTML-nya di temp, ingat kan tadi di hide, berarti kita harus di show. Jadi kita bisa langsung memasukkan lagi dot show 500 ya. Jadi di jQuery ini juga bisa multiple function dimasukkan ke dalam satu objek ya, dengan cara dot, terus di dot lagi sampai berkali-kali juga bisa. Tergantung daripada yang di dot apaan. Kalau dotnya adalah animasi maka bisa ya berkali-kali. Kita bisa show, kita bisa slide, bisa kita move ke kanan, ke kiri, nggak masalah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi hasilnya adalah kita mendapatkan efek seperti ini ya, fading. Bukan cuma langsung show dan hide dalam tanda kurung kosong ya, karena itu 0 detik jadi langsung plot langsung kayak ditempel, tapi kita buat fading. Nah, di index.js ini yang menampung adalah hide info. Jadi saya nggak perlu tulis berkali-kali karena ini akan saya ada juga nanti di halaman brand, ada halaman produknya sendiri. Nah, hide info ini adalah sama div infonya di hide selama 500 detik. Setelah di hide baru isinya dihapus. Jadi setelah hide bukan 500 detik ya, setengah detik, 500 detik milisekund, maka dia akan menjalankan fungsi lagi, saya nggak perlu kasih nama. Intinya adalah fungsi ini adalah menjalankan div infonya ini, HTML-nya, jadi di dalam div-nya itu dikosongkan karena tadi mungkin sudah ada isinya. Oke, jadi saat kita delete seperti ini, saat kita no, dia akan di hide dulu ya. Setelah hide-nya sudah selesai, jika kita masuk ke Firebug di sini, maka teksnya sekarang dihilangkan. Div info ya, class hidden, nah dia langsung hilang nih, nggak ada isinya ya. Kalau kita nggak di HTML titik kutip mungkin teksnya masih ada, walaupun nggak masalah sih, walaupun masih ada isinya karena dia juga pasti di hide, dia stylenya pasti di none, tapi biar rapi aja, biar aman, maka saya hapus. Oke, kurang lebih seperti itu tambahan-tambahan. Jika sudah mungkin terlalu cepat, tapi Anda bisa coba ulang video-video ini. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke halaman brand sama halaman produk di halaman admin. Terima kasih.